Saya udah hampir 10 hari belum pulang ke pesantren. Saya keliling ceramah Jambi, Sumatera, Bali, Lombok. Terus mendengar kabar ada kerusuhan di Bitung, saya langsung berangkat ke Bitung. Dari Bitung, dari Manado, saya langsung berangkat ke Kalimantan Barat. Tepatnya di Kesultanan Sambas sama di Singkawang. Tadi saya harusnya pesawat itu jam 12.20, tapi saya ketinggalan pesawat. Saking capeknya saya beli tiket lagi, tiket pesawat yang jam 2. Saya ketiduran di lounge, angus lagi tiket. Terakhir saya dapat tiket jam 4, makanya nyampe maghrib langsung saya kesini. Saya lagi meriang, saya capek luar biasa. Tapi karena saya merasa sangat bersalah kemarin, saya ketiduran, gak bisa hadir. Dan alhamdulillah kesetiaan ibu-ibu yang luar biasa inilah yang menambah kekuatan saya, sehingga bagaimanapun caranya saya harus hadir. Itu yang pertama. Yang kedua, karena budi-budi Bunda Leli terhadap pondok pesantren saya, itulah yang membuat bagaimana caranya, mau sakit, mau capek, saya harus hadir. Jadi sebelumnya saya mohon maaf, Bunda nggak bisa lama, capek banget, jadi meriang juga. Walaupun sedikit nasihat ini, tapi insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanu, al-wadihil burhanu, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasr Sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cintai, yang saya muliakan, sahibul bait, sahibul hajat, ibunda kita bersama, Bunda Leli beserta seluruh keluarga besarnya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan jasmani dan ruhani beliau, Allah permudah urusan dunia akhirat beliau, Allah kuatkan langkahan kaki beliau di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah tanda, ini adalah bukti bahwasanya dakwah bukan hanya kewajiban bagi laki-laki saja. Bahkan perempuan pun tidak ada penghalang bagi perempuan untuk berdakwah. Karena yakni ahibbul amal ilayya ad-da'wah. Kata Rasulullah, amal yang paling aku cintai, amal yang paling aku sukai itu adalah dakwah. Jadi sekecil apapun ilmumu, sedikit apapun ilmumu, dakwah, sampaikan kepada orang lain. Oh beb, saya nggak punya ilmu, ya udah, bikin majelis taklim, bikin majelis zikir, undang ustaz, undang ustazah, itu sama saja dengan menyebarkan dakwah. Orang yang dakwah itu orang yang paling dicintai oleh Rasulullah. Satu contoh, kakek kami, Habib Ahmad bin Umar bin Smith, Mujaddidul Islam setelah Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyirin, Fatawa Habibur Rahman Al-Masyhur, dijelaskan setiap kurun 100 tahun ibu-ibu itu ada Mujaddidul Islam, pembaharu Islam. Pembaharu Islam pertama Khalifah Umar bin Abdul Aziz.
pembaharu Islam terus sampai Imam Ghazali, Imam Nawawi terus sampai ke abad ke-19 Habib Abdullah bin Abdul Haddad, abad ke-20 Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Nah, beliau ini Habib Ahmad bin Umar bin Smith mau dibilang ulama, ilmunya biasa-biasa saja, ahli ibadah enggak juga. Terus kenapa kok beliau menjadi manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya? Jadi ada beberapa manusia yang di zaman itu manusia itu menjadi manusia paling dicintai oleh Rasulullah. Contoh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Beliau manusia paling dicintai oleh Rasulullah di zamannya. Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Beliau manusia yang paling dicintai di zamannya. Nah, di zaman Habib Ahmad bin Umar bin Smith, beliau manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah. Sampai ketika orang-orang Syibam datang ziarah ke Madinah, ke kuburnya Rasulullah, dari dalam kubur terdengar suaranya Rasulullah. Rasulullah berkata, "Hal minkum Ahmad bin Umar bin Smith?" Apakah ada di antara kalian Ahmad bin Umar bin Smith? Itu semua yang dengar suara itu langsung pingsan. Mereka berkata, "La ya Rasulullah." La, tidak ada ya Rasulullah. Apa kata beliau? "Baligh salami li habibi Ahmad bin Umar bin Smith." Sampaikan salamku, salam cintaku untuk kekasih hatiku Ahmad bin Umar bin Smith. Nah, kenapa beliau mendapatkan magam ini, kedudukan ini? Karena beliau adalah kutubud dakwah. Beliau orang yang selalu berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Bunda Leli termasuk salah satu orang yang berdakwah, ya, memberikan manfaat, memberikan pelajaran, memberikan faedah kepada ibu-ibu yang hadir di sini dengan mengundang para ustadz, para habaib, memberikan ilmu. Insya Allah kita semua mendapatkan keberkahan. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak akan panjang lebar. Saya hanya akan membahas 3 perkara. Yang pertama, ini harus saya bahas karena di sini banyak ibu-ibu. Saudara-saudara, ibu-ibu sekalian, Indonesia itu darurat LGBT. Betul? Betul? Kurang keras, betul? Indonesia darurat LGBT, saudara-saudara. Ayo ibu-ibu semua ikuti apa yang saya sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang keras. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, La'nallah, la'nallah, wa fi riwayah, la'natullah, alaman, amila, amala, kaum Lut, thalatha marrah, wa fi riwayah, yukarrirun Nabi sallallahu alaihi wasallam hadal hadis thalatha marrah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suaranya cempreng begitu. Semangat dong ibu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan amal, perbuatan, perlakuan kaum Nabi Allah Lut, yaitu homo, yaitu lesbi, maka Allah akan melaknatnya dengan 3 kali laknat. Dalam riwayat Rasulullah mengulang-ulang hadis tersebut dengan 3 kali ucapan. Berarti orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Allah Lut itu diapain sama Allah? Kurang keras, diapain sama Allah? Berapa kali laknat? 3 kali lah. Apalin ya. Hadis yang kedua. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
Man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulu al-fa'il wal maf'ula bih. Wahai umatku, barang siapa di antara kalian yang menemukan ada orang, ada kelompok, ada golongan yang sedang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut, homo, lesbi, maka bunuhlah mereka yang menyodomi dan yang disodomi, yang melesbi dan yang dilesbi. Rasulullah surah apa? Kurang keras. Rasulullah surah apa? Rasulullah tegas gak? Tegas gak? Tegas gak? Bahkan di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu beliau pernah mengutus Khalid bin Walid. Beliau utus Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menemukan kaum homo, kaum Sodom, dibawa di depan Sayyidina Umar bin Khattab. Fa istasyarul ashab, maka para sahabat bermusyawarah. Ketika sahabat bermusyawarah, pendapat yang diambil adalah pendapat Al-Imam Ali bin Abi Thalib. Apa pendapatnya Imam Ali? Wallahi lam ya'mal hadzal amal illa ummatan wahidatan. Demi Allah, tidak ada satupun umat dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman yang pernah melakukan perbuatan ini kecuali hanya satu umat, yaitu umat Nabi Allah Lut. Faqad alimtum ma fa'alallahu biha. Dan kalian semua tahu hukuman apa, siksaan apa, azab apa yang Allah berikan kepada mereka. Ada beberapa azab. Yang pertama, Allah turunkan hujan batu dari neraka Sijil sehingga mereka terbakar menjadi abu. Yang kedua, langit Allah runtuhkan kepada mereka. Yang ketiga, mata mereka Allah jadikan mata yang Allah cabut penglihatan mereka sehingga mereka semua menjadi buta. Yang keempat, Allah perdengarkan suara yang sangat kencang dari bumi sehingga yang mendengar suara tersebut hatinya copot dari badannya. Fa'ara, maka menurut pendapatku, kata beliau, menurut pandanganku, harikhum binar, bakar mereka dengan api sebagaimana Allah membakar kaum Nabi Allah Lut dengan api. Sahabat Nabi Al-Imam Ali bin Abi Thalib nyuruh kalau ketemu homo lesbi disuruh apa? Iya, disuruh apa? Disuruh apa? Disuruh apa? Tetapi setelah adanya larangan hukum dalam Islam, yakni kisos atau kisos atau menghukum ta'zir dengan api, itu dilarang karena hanya Allah yang berhak, hanya Allah lah yang berhak menyiksa, mengazab, menghukum seseorang dengan api. Tapi waktu itu mereka laksanakan. Karena itu pendapat dari Imam Ali bin Abi Thalib. Jadi saya tanya, Rasulullah, para sahabat semuanya tegas nggak dalam masalah ini? Tegas nggak? Keras nggak? Saudara-saudara, Allah menciptakan semua ini berpasang-pasangan, betul? Ada laki-laki, ada siang, ada matahari, ada gelap, ada kanan, ada atas, ada hitam, ada ganteng, ada ganteng, ada mancung, semuanya berpasang-pasang. Saya tanya, Allah ciptakan Hawa untuk siapa? Hawa untuk siapa? Allah ciptakan Hawa untuk Adam, dan Allah ciptakan Adam untuk Hawa, bukan Adam untuk Asep. Betul? Ini bahaya ini. LGBT mulai merajalela, saudara-saudara, di kalangan anak-anak muda Indonesia.
di kalangan para pemuda-pemudi Indonesia. Kemarin contohnya tanggal 15 diadakan acara konser Coldplay. Coldplay adalah grup band LGBT, sponsor LGBT di seluruh dunia, sponsor LGBT yang paling besar. Diundang, diizinkan oleh pejabatnya, diizinkan oleh pemerintahnya, bahkan presidennya nonton di kursi paling depan, menteri-menterinya nonton. Ada menteri namanya Sandiaga Uno, dia ngomong begini, keuntungan yang kita dapatkan dari konser Coldplay ini adalah 176 triliun. Alhamdulillah, kata dia. Ada lagi Mahfud MD. Mahfud MD ngomong, saya pasang badan, saya akan turunkan seluruh aparat keamanan untuk menjaga konser Coldplay. Hei menteri goblok, hei menteri tolol, kalian lebih mementingkan uang, harta, cuan daripada nasib generasi bangsa, anak-anak muda Indonesia ke depan. Ini menteri kami ini nggak punya otak ini, saudara. Betul? Betul ibu-ibu? Saya tanya ibu-ibu, mau anaknya jadi homo? Mau? Mau anaknya jadi lesbi? Mau anaknya jadi transgender? Tahu transgender? Apa? Transgender itu dalam Islam namanya takhannus sama tarajjul. Apa? Takhannus dan pertama takhannus. Apa itu takhannus? Takhannus itu laki-laki menyerupai perempuan. Rambut panjang, operasi dadanya, ya, paham lah ibu-ibu. Bahkan ada yang mau operasi kelamin, ininya dihilangin. Itu namanya takhannus. Namanya apa? Ada tarajjul. Yang kedua apa? Apa? Sama-sama. Tarajjul itulah adalah perempuan menyerupai laki-laki. Dia operasi, maaf, payudaranya dioperasi, dihilangin, dibikin gak laki-laki. Pakai baju laki-laki, celana laki-laki, sukanya juga sama perempuan. Yang takhannus tadi, yang laki-laki menyerupai perempuan, sukanya sama lelaki. Jadi takhannus sama. Nah terus kalau homo apa? Homo dalam Islam itu adalah kelainan yang dimiliki oleh seorang laki-laki yang harusnya suka kepada sesama lawan jenis, ini malah sukanya kepada sesama jenis. Itu namanya homo. Dalam Islam bahasanya liwat. Dalam Islam bahasanya apa? Liwat. Homo itu dalam Islam bahasanya apa? Liwat. Apa? Liwat. Apa? Liwat. Ada lesbi. Lesbi adalah kelainan yang dimiliki oleh perempuan yang seharusnya dia menyukai lawan jenis, tapi ini enggak. Dia menyukai